Ya, baik, kita mulai kelas kita hari ini. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kakak-kakak semuanya, saya ucapkan kembali selamat datang di kelas tes wawasan kebangsaan. Sebelum kita memulai kelas ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Iya, oke. Kemarin itu ini pertemuan kedua kita ya. Jadi kemarin itu kita sudah membahas terkait soal-soal dan sedikit juga materi ya, soal-soal juga ya terkait Pancasila, baik itu Pancasila dalam ranah sumber dari segala sumber hukum, baik itu Pancasila dalam ranah falsafah bangsa, kemudian pedoman hidup, dan juga dasar hukum kayak gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi sudah saya jelaskan sebelumnya di awal pertemuan kita bahwa di kelas trial juga kemarin bahwa ketika saya mengajarkan tes wawasan kebangsaan ya, kita akan mulai terlebih dahulu dengan membahas materi. Nah, nanti setelah kita membahas materi akan ada latihan soal tersendiri terkait materi tersebut kayak gitu. Nah, baik kakak-kakak semua, kita mulai dengan membahas terkait konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, yakin dan percaya ketika kita berbicara mengenai konstitusi dan peraturan perundang-undangan, pasti hal tersebut bukan merupakan hal yang asing untuk kakak-kakak sekalian dengar. Yang mana syarat sah suatu negara, salah satunya itu dia pasti harus mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Nah, pemerintahan yang berdaulat itu pasti memerlukan satu naungan. Nah, adapun naungan yang sering digunakan atau yang digunakan oleh setiap negara yang mengatakan dirinya adalah negara berdaulat adalah konstitusi. Nah, ketika kita tarik pengertiannya, konstitusi juga dapat kita artikan sebagai hukum tertinggi yang berlaku pada satu negara. Sehingga konstitusi juga dapat dikatakan sebagai hukum dasar kayak gitu atau dasar hukum. Nah, baik. Nah, kita ke materi yang pertama dulu ya. Yang pertama itu ada pengertian dari konstitusi. Yang pertama di sini dijelaskan bahwa konstitusi merupakan seperangkat aturan yang mengatur dan membentuk organ-organ pemerintahan termasuk wewenang yang dimilikinya, serta dasar-dasar negara. Nah, dari pengertian ini dapat kita jabarkan bahwa konstitusi itu dia merupakan pedoman ya, atau dia merupakan arah untuk menentukan kira-kira organ-organ pemerintahan apa saja yang dapat diterapkan pada suatu negara dalam kontestasi penyelenggaraan negaranya. Nah, sama halnya seperti kita di Indonesia. Konstitusi yang kita gunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di dalam UUD NRI 1945, di situ juga diatur terkait terbentuknya organ-organ pemerintahan, di mana di dalam konstitusi mengatur adanya lembaga yang namanya legislatif, mengatur lembaga yang namanya eksekutif, dan mengatur juga yang satunya lagi namanya yudikatif. Serta di dalam konstitusi yang kita gunakan juga di Indonesia
Di situ di dalamnya diatur juga bagaimana hubungan antara organ-organ pemerintahan atau dalam hal ini hubungan antar lembaga negara kayak gitu ya. Nah, di sini juga dijelaskan termasuk wewenang yang dimilikinya. Jadi di dalam konstitusi pun dia mengatur terkait wewenang yang dimiliki oleh lembaga yang berkedudukan di legislatif, wewenang yudikatif, wewenang eksekutif pun tidak hanya mencakup terkait organ-organ pemerintahan atau lembaga negara saja. Dia juga mencakup keseluruhan aturan terkait wewenang setiap elemen dari penyelenggaraan negara. Contoh, rakyatnya. Di dalam konstitusi juga menjelaskan hak-hak rakyat, ya, hak-hak warga negara yang telah ditetapkan di dalam konstitusi kayak gitu. Serta dasar-dasar negara. Dasar-dasar negara di sini artinya adalah yang mana ketika kita belajar terkait hierarki perundang-undangan atau kita mau urutkan kira-kira hukum yang tertinggi hingga hukum yang terendah, maka konstitusi secara hierarki dia memiliki posisi yang tertinggi kayak gitu. Sehingga konstitusi itu dijadikan sebagai rujukan atau dijadikan sebagai dasar dari perangkat-perangkat aturan lainnya sebelum mereka semua terbentuk. Contoh, ketika kita ingin membentuk ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka sebelum membentuk ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini kita lihat dulu apakah dia merupakan perpanjangan tangan atau dia merupakan bentuk implementasi dari amanah yang telah disampaikan di dalam konstitusi. Pun begitu juga ketika kita ingin membentuk undang-undang terkait sesuatu yang ingin diatur di dalam negara kita tetap harus merujuk atau mendasar pada konstitusi. Apakah betul undang-undang maksudnya saya itu dia sudah sesuai dengan amanah yang telah ditetapkan di dalam konstitusi, ya kayak gitu. Nah, nanti untuk permasalahan terkait hal itu akan saya jelaskan juga pada pertemuan kita hari ini, ya. Nah, kemudian dasar-dasar negara juga di sini mengartikan bahwa konstitusi itu dia merupakan naungan untuk penyelenggaraan negaranya, khususnya penyelenggaraan negara kita, kayak gitu. Mengapa dikatakan naungan? Karena negara dalam menjalankan aktivitasnya atau kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu membutuhkan suatu naungan yang menjamin keberadaan dari negara itu, keberadaan dari elemen-elemen yang terkandung di dalam negara itu, keberadaan dari bentuk atau sistem yang dikandung atau yang dianut oleh negara itu, dan lain sebagainya. Serta semua yang telah saya sebutkan tadi itu semuanya terkandung dan telah dijamin secara konstitusional di dalam konstitusi. Nah, kalau kita konstitusi kembali lagi, yang kita pakai adalah UUD NRI 1945 kayak gitu ya. Nah, oke. Ini juga saya juga mengutip ya pengertian konstitusi menurut ahli. Yang pertama ahlinya itu adalah Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle itu adalah ahli yang berkiprah di bidang ketatanegaraan, khususnya hukum tata negara atau hukum konstitusi, ya, yang mana di Ferdinand Lassalle itu dia membagi pengertian konstitusi dengan dua sudut pandang, yakni sudut pandang sosiologi politik dan sudut pandang yuridis. Untuk pengertian secara sosiologis atau politis, ya, Lassalle mengatakan bahwa konstitusi diartikan sebagai sintesis atau sintesis faktor-faktor kekuatan real yang menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Dan adapun kekuasaan-kekuasaan yang dimaksud di situ adalah parlemen, kabinet, pressure groups, partai politik, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita ambil pendapat secara sosiologis dan politik dari Lassalle ini, kemudian kita rujukan kepada konstitusi kita yakni UUD NRI 1945, dapat kita amini bahwa UUD NRI 1945 betul mengatur hal-hal yang berkaitan dengan parlemen,
ketika kalian bertanya, ketika kakak-kakak semua bertanya, yang dimaksud dalam tataran parlemen itu apa? Tataran parlemen itu dia mencakup terkait hubungan antara lembaga-lembaga negara, misalnya uh, hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, hubungan antara presiden dengan menteri-menterinya. Nah, itu semua masuk ke dalam ranah parlemen. Kemudian kabinet. Di dalam konstitusi kita juga mengatur bahwa ada yang namanya periodisasi kabinet atau masa pemerintahan atau masa dari suatu jabatan pemerintahan. Contoh, presiden, wakil presiden, serta menteri-menteri itu dia dipilih setiap 5 tahun sekali dan lain sebagainya. Kemudian tupoksi dari kabinet juga semuanya dinaungi di dalam konstitusi atau UUD NRI 1945. Kemudian pressure groups. Pressure groups itu adalah kelompok-kelompok yang bersifat yang harus berfungsi untuk menekan agar terlaksananya penyelenggaraan negara yang baik dan efisien. Contoh pemerintah, contohnya juga lembaga-lembaga yang berkedudukan di kekuasaan kehakiman dan lain sebagainya. Serta diatur juga terkait partai politik kayak gitu. Nah, kemudian pengertian konstitusi menurut Lassalle dalam konteks yuridis, itu dikatakan bahwa konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan kayak gitu. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan bangunan negara atau arah-arah terlaksananya aktivitas kenegaraan serta sendi-sendi yang ada di dalam bidang pemerintahan atau sendi-sendi yang mengatur antara hubungan pemerintah dan yang diperintah yakni rakyat atau warga negara, itu semuanya diatur, dijamin, dan dinaungi di dalam konstitusi. Nah, ketika kita rujuk ke Undang-Undang Dasar NRI 1945, maka UUD NRI 1945 kita harus amini bahwa ia mengatur atau memuat bangunan-bangunan terkait kenegaraan dan sendi-sendi pemerintahan. Nah, ketika kakak-kakak semua bertanya bagaimana contoh dari bangunan kenegaraan, contohnya itu misalnya seperti yang diatur di dalam pasal 1 konstitusi atau pasal 1 UUD NRI 1945 yang mengatur tentang bentuk negara, yang mengatur tentang kedaulatan tertinggi, siapa yang memegang kedaulatan tertinggi di negara, dan yang mengatur juga negara Indonesia bahwa Indonesia merupakan negara hukum serta sendi-sendi pemerintahannya yang bisa dilihat pada bab-bab berikutnya yang mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Hingga konstitusi pun juga mengarahkan kiprahnya untuk mengatur atau menaungi terkait misal pendidikan dan kebudayaan, serta bendera, bahasa, dan lambang negara. Kayak gitu ya. Nah, oke. Ini dia pengertian dari konstitusi. Nah, kemudian yang kedua, kita masuk ke jenis-jenis konstitusi. Jadi untuk yang pertama saya jelaskan ini, ya kita skip sebentar ya Kak, soalnya sudah masuk azan sholat Isya. Sebentar kita lanjutkan.
Ya, baik, kita lanjutkan ya. Di sini kita masuk ke jenis-jenis dari konstitusi. Nah, untuk jenis-jenis ini, itu kita membahas terkait konstitusi secara umum ya, yang mana konstitusi ini itu dia berlaku di apa ya, jenis-jenis konstitusi ini itu dia secara universal saja ya. Nah, untuk jenis yang pertama ada namanya konstitusi tersulit, ada namanya konstitusi tertulis maksudnya saya ya. Nah, untuk konstitusi tertulis, dia itu merupakan konstitusi yang umumnya dipahami oleh orang. Konstitusi ini identik dengan Undang-Undang Dasar, sebuah aturan perundang-undangan tertinggi yang disusun secara resmi dan disahkan. Undang-Undang Dasar ini berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain, karena disesuaikan dengan kondisi masyarakat, kondisi wilayah negara, dan tujuan pembangunan nasional yang hendak dicapai atau termasuk cara pencapaian tujuan. Nah, dari pengertian konstitusi secara tertulis, ini dapat kita jabarkan bahwa karakteristik konstitusi secara tertulis yang pertama, pasti dia disajikan dalam bentuk naskah komprehensif. Contohnya saja, kita Indonesia merupakan penganut konstitusi tertulis karena Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang merupakan konstitusi kita, itu dia disajikan dalam bentuk tertulis dan disajikan dalam bentuk naskah komprehensif yang terdiri atas teks pembukaan yang ada 4 alineanya serta batang tubuh yang terdiri atas 37 pasal kayak gitu ya. Itu karakteristik pertama dari konstitusi yang tertulis. Kemudian konstitusi tertulis itu adalah konstitusi yang diresmikan atau disahkan sebelum keberlakuannya kayak gitu. Sama halnya dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia, itu kemudian ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sehingga mulai berlaku per tanggal 18 Agustus 1945 Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu kayak gitu ya. Kemudian konstitusi yang bersifat tertulis itu biasanya menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, kondisi wilayah negara, dan juga tujuan pembangunan nasional yang hendak dicapai kayak gitu. Misalnya kita Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang berlaku di Indonesia. Dia juga menyesuaikan kondisinya. Contoh, kita Indonesia adalah negara yang menganut teori kedaulatan rakyat atau demokrasi, sehingga di pasal 1 ayat 2 pun telah menjelaskan bahwa negara Indonesia kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat kayak gitu, dan dilaksanakan selanjutnya berdasarkan undang-undang. Intinya kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat menurut konstitusi. Pun konstitusi juga menyesuaikan dengan sistem pemerintahan yang telah kita anut. UUD NRI menyesuaikan dengan sistem pemerintahan yang kita anut, maksudnya saya, yakni sistem pemerintahan presidensial yang mana diatur juga di dalam konstitusi bahwa tupoksi presiden selain dia menjadi kepala negara, dia juga menjadi kepala pemerintahan, sehingga ketika kita mengatakan siapa yang berhak melantik dan memberhentikan jajaran kementerian atau menteri-menteri dalam suatu susunan kabinet, semuanya itu diserahkan kepada presiden dan semuanya juga telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Kemudian di UUD NRI 1945 juga mengatur terkait apa sebenarnya tujuan pembangunan nasionalnya kita, dibuktikan dengan di Undang-Undang NRI 1945 itu juga ada bab tersendiri yang mengatur misal hak asasi manusia, yang mengatur juga terkait pendidikan dan kebudayaan dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ya silakan. Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Sekarang kita pindah ke jenis berikutnya, yakni konstitusi yang tidak tertulis.
Konstitusi tidak tertulis merupakan konstitusi yang kadang hadir dalam bentuk tertulis, namun penggunaannya tidak mengikat dan tidak resmi. Ini maksudnya tidak resmi ya, seperti konstitusi tertulis. Artinya kehadiran konstitusi ini hanya dalam bentuk tertulis dan bentuk tertulisnya itu hanya sebagai formalitas. Jadi biasanya negara-negara yang menganut atau yang menganut konstitusi tidak tertulis ini atau menggunakan konstitusi tidak tertulis dalam penyelenggaraan negaranya, biasanya mereka ada sebenarnya aturan dasarnya dalam bentuk tertulis, tapi itu hanya mengatur secara umum saja dan itu hanya disajikan dalam bentuk formalitas. Artinya apa? Ada beberapa hal yang menyebabkan konstitusi ini itu dia tidak digunakan secara resmi pada negara itu. Contoh, negara-negara yang menganut sistem kerajaan murni atau monarki absolut. Negara yang menganut sistem monarki absolut ini dia kan kerajaan murni. Artinya walaupun ada diatur di situ, walaupun negara tersebut itu punya sebenarnya konstitusi, tetapi yang merupakan konstitusi dalam bentuk implementasi atau yang sebenar-benarnya konstitusi yang berlaku di negara itu adalah misal keputusan yang ditetapkan oleh raja, kemudian perintah atas dasar kekuasaan, kemudian usulan-usulan raja, perintah kepala negara, kemudian lain sebagainya, kayak gitu ya. Nah, misal ini kita ambil saja misalnya contoh ya negara A. Negara A itu sebenarnya dia punya konstitusi secara tertulis, tetapi di dalam negara itu dari segi praktek, justru rakyatnya itu lebih terikat terhadap apa yang diperintahkan oleh raja atau apa yang diperintahkan oleh kaisar, kayak gitu, dengan menyampingkan konstitusi yang telah ada yang dibuat secara tertulis, karena yang dibuat secara tertulis itu memang hanya formalitas belaka. Nah, ketika ada kasus negara yang kehidupan bernegaranya seperti itu, maka sudah dapat dipastikan bahwa negara tersebut itu merupakan negara yang menggunakan konstitusi yang tidak tertulis, atau atau negara tersebut bisa juga dikatakan negara yang menganut sistem kerajaan murni atau monarki absolut. Nah, sama juga ketika misalnya ada negara di mana negara secara konstitusional itu mengatur bahwa raja atau ratu atau pemimpin di negara itu harus diambil dari garis keturunan. Biasanya konstitusi tidak tertulis itu biasanya hanya mengatur sebatas itu. Nanti untuk aturan-aturan lainnya, itu dia sifatnya random atau sifatnya relatif, bergantung situasi dan kondisi negara pada saat itu dan bergantung keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin pada saat itu juga, kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Begitu dia bentuknya konstitusi yang tidak tertulis, dan biasanya negara-negara yang menganut konstitusi yang tidak tertulis itu dia merupakan negara-negara penganut sistem kerajaan murni, khususnya monarki absolut, yang konstitusi tidak tertulis ini dia banyak diterapkan di kehidupan masa lalu. Jadi misalnya di kehidupan anakan dari kerajaan Yunani, anakan dari kerajaan Romawi, dan lain sebagainya, baik di tahun-tahun sebelum Masehi maupun tahun-tahun awal Masehi. Ya. Jadi untuk konstitusi tidak tertulis yang sekarang itu saya belum tahu apakah masih ada negara yang menganut konstitusi tidak tertulis atau sudah tidak ada. Intinya rata-rata negara di dunia sekarang supaya terjamin legalitas dan eksistensi dari produk hukum di negara itu, maka mereka yang awalnya menggunakan konstitusi tidak tertulis pada beralih ke konstitusi tertulis ya, supaya ada bentuk formalnya aturan dasar di negara tersebut. Oke. Nah, itu tadi dia sekilas tentang konstitusi secara umum. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas? Ya, saya anggap sudah jelas ya. Baik. Sekarang kita mengkhusus lagi ya ke konstitusi yang digunakan oleh Indonesia, yakni
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berbicara tentang UUD NRI 1945, yang pertama yang harus kita ketahui adalah bagaimana sebenarnya sejarah pembentukannya. Nah, kalau kita baca dari A sampai Z, sejarah pembentukan dari UUD NRI 1945 itu dia banyak sekali, panjang sekali. Makanya saya pribadi berinisiatif untuk singkat saja seperti ini, ya. Nah, untuk sejarah pembentukannya itu dia dimulai dari sidang pertama BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Adapun hasil dari sidang 1 BPUPKI ini adalah Pancasila. Yang mana Pancasila pada saat itu diusungkan oleh 3 tokoh negara. Ada Mr. Muhammad Yamin, kemudian Mr. Supomo, dan juga ada Insinyur Soekarno yang masing-masing usulannya itu berbeda. Dari penggabungan ketiga usulan dari 3 tokoh negara kita, maka hadirlah 5 sila yang ada di dalam Pancasila, kayak gitu. Yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi sebelum itu sila pertama itu bunyinya beda, ya. Bunyinya itu dulu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian mewajibkan secara syariat Islamnya bagi pemeluk-pemeluknya, kayak gitu. Begitu dulu bunyi dari sila pertama, kayak gitu. Nanti kita bahas bagaimana terkait mekanisme perubahan sila pertama itu. Nah, kemudian untuk peristiwa yang kedua terkait sejarah pembentukan UUD NRI 1945, setelah sidang 1 BPUPKI itu diadakan rapat panitia 9 di tanggal 22 Juni tahun 1945. Nah, ketika kakak-kakak semua bertanya, apa sih panitia 9 itu? Panitia 9 itu adalah kelompok khusus yang diambil dari BPUPKI, yang mana panitia 9 terdiri atas orang-orang yang paling berperan penting atau orang-orang yang dikhususkan di dalam BPUPKI, sehingga terbentuklah panitia 9 ini. Nah, ketika kita bertanya, ibarat organisasi BPUPKI itu adalah organisasinya, sedangkan panitia 9 ini adalah pejabat inti dari organisasi tersebut atau orang-orang yang dituakan atau dimuliakan di dalam organisasi tersebut. Jadi itu sebenarnya dasar pembentukan dari panitia 9. Nah, kemudian pembentukan panitia 9 juga didasari cukup 9 orang saja yang dibutuhkan untuk menuangkan pikirannya, menuangkan opininya untuk membentuk dasar negara atau membentuk konstitusi. Karena kalau kita mau pakai keseluruhan anggota BPUPKI, yakin dan percaya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk proses pembentukan konstitusi kita, karena sangat banyak sekali pertukaran kepala, kayak gitu, pertukaran opini. Maka inilah juga yang melatar belakangi dibentuknya panitia 9 ini. Rapat panitia 9 itu dilakukan pada tanggal 22 Juni 1945. Adapun panitia 9 yang dimaksud diantaranya yang pertama ada Insinyur Soekarno, kemudian ada Dr. Muhammad Atta, kemudian ada A.A. Maramis, ada Abid Kusno, Cokro Sujoso, kemudian ada Agus Salim, ada Ahmad Subarjo, ada Abdul Kahar Muzakir, terus ada Kiai Haji Wahid Hashim, serta ada Bapak Mr. Muhammad Yamin. Nah, hasil dari rapat panitia 9 ini itu adalah Piagam Jakarta, yang nantinya Piagam Jakarta lah yang diadopsi untuk menjadi teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, karena Piagam Jakarta lah juga yang terdiri atas 4 alinea yang merupakan teks pembukaan pada Undang-Undang Dasarnya kita. Seperti itu, ya. Oke. Nah, setelah dilaksanakannya rapat panitia 9,
sudah ada hasil rapat panitia 9 yakni Piagam Jakarta, maka sebagai tindak lanjut pembentukan dasar negara dilaksanakanlah sidang kedua BPUPKI di tanggal 10 Juli sampai 17 Juli tahun 1945. Adapun agenda di sidang kedua BPUPKI ini adalah membahas tentang pembuatan naskah dan rancangan undang-undang dasar. Nah, jadi mulai dari tahap perumusan dulu. Mulai dulu dari tahap perencanaan dulu, kemudian tahap perumusan, kemudian tahap perancangan, hingga nanti ke tahap pengesahan atau penetapan di tanggal 18. Tapi untuk 10 sampai 17 Juli itu belum tahap penetapan ya, masih dalam tahap perencanaan, perumusan dan perancangan, atau dalam hal ini adalah pembuatan naskah kayak gitu. Pembuatan naskah dan rancangan undang-undang dasar. Nah, apa yang dimaksud dengan pembuatan naskah dan rancangan undang-undang dasar? Jadi yang pertama yang disusun pada saat itu adalah naskah akademik atau naskah komprehensif dari undang-undang dasar itu. Makanya disinilah muncul gagasan-gagasan bahwa harus ada yang namanya pembukaan dan ada namanya batang tubuh. Dan di batang tubuh disitulah diatur segala aspek-aspek yang urgensi yang harus diterapkan atau yang harus menjadi hukum dasar di masyarakat kayak gitu ya. Nah, jadi itu kembali lagi sidang 2 BPUPKI 10 sampai 17 Juli. Di situ pembuatan naskah dan pembuatan rancangan. Nanti pengesahan atau penetapan itu dilakukan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan kita itu terjadi atau dilaksanakan di tanggal 17 Agustus 1945 dan penetapan dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara itu dilaksanakan di tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI kayak gitu. Jadi saya ulangi siklusnya. Yang pertama itu pembentukan dulu Pancasila di tanggal 1 Juni 1945, maka setiap tanggal 1 Juni pasti diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian sidang panitia 9 di tanggal 22 Juni, hasilnya adalah Piagam Jakarta. Setelah adanya Piagam Jakarta, maka dilaksanakan lagi sidang 2 BPUPKI di tanggal 10 sampai 17 Juli. Setelah di tahap terkait dibahas terkait tahap perancangan, kemudian penetapan itu dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Ketika kakak semua bertanya bedanya PPKI dan BPUPKI apa, saya rasa sudah sangat jelas. Dari nama Jepangnya, BPUPKI bernama Dokuritsu Junbi Kosakai, PPKI bernama Dokuritsu Junbi Inkai, dan PPKI itu dia merupakan organisasi keberlanjutan persiapan organisasi lanjutan dari BPUPKI untuk mengarahkan kinerja dalam mempersiapkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia kayak gitu ya. Oke. Nah, tetapi ketika kakak semua bertanya, apakah setelah konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan, maka sistem hukum yang ada di negara kita itu aman-aman saja? Jawabannya tidak. Mengapa tidak? Karena masih banyak faktor internal dan faktor eksternal yang menjadikan harus ada pergoncangan pemberlakuan konstitusi di negaranya kita. Pasca ditetapkannya konstitusi dan diakuinya juga oleh KNIP di tanggal 29 Agustus sebagai dasar negara, tetap dapat goncangan-goncangan dari internal, ya, goncangan-goncangan dari masyarakat Indonesia itu sendiri, kayak gitu. Seperti misalnya kayak ini tadi di apa namanya, sebelum ditetapkan awalnya kan sila pertama Pancasila itu ada frase yang mengatakan apa ya, syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dilaksanakan berdasarkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tetapi kita harus sadar bahwa Indonesia bukan negara yang mengakui satu agama. Indonesia adalah negara yang majemuk, yang kaya akan keanekaragaman dan mengakui hadirnya atau mengakui eksistensi dari 6 agama.
kayak gitu. Sehingga ketika ada frasa yang mengatakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dan lain sebagainya, maka hal tersebut sudah dianggap diskriminatif dan melanggar hak konstitusional dari warga negara yang menganut ajaran agama lainnya. Maka dari itu, nah ini berhubungan dengan apa yang telah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, digantilah sila pertama ini menjadi sila ketuhanan yang Maha Esa, yang nantinya barulah diadopsi secara sah untuk menjadi teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kayak gitu. Kemudian seperti juga yang saya jelaskan tadi, posisi dari konstitusi kita itu belum aman. Makanya di sini saya akan bahas terkait periodisasi konstitusi di Indonesia, ya. Yang pertama, nama konstitusi kita itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan keberlakuannya itu berakhir di tanggal 27 Desember tahun 1949. Di sini dijelaskan bahwa selama rentang waktu 4 tahun tersebut, penggunaan dari UUD 1945 ini kurang optimal, mengingat rongrongan dari pihak Belanda yang masih belum bisa untuk merelakan kemerdekaan negara ini. Tentu saja bangsa Indonesia tidak bisa diam melalui berbagai jenis kemerdekaannya. Nah, di era ini juga itu terdapat agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2. Nah, yang selanjutnya berlanjut dengan perjuangan diplomasi yang berujung pada berakhirnya penggunaan konstitusi Undang-Undang Dasar. Nah, ketika kakak semua bertanya mengapa masih ada rongrongan dari Belanda, padahal secara formal dan diakui juga oleh negara lain bahwa negara kita sudah berdaulat, negara kita merdeka. Nah, ini ceritanya ibarat suatu negara telah melakukan investasi di negara lain dan terpaksa meninggalkan negara itu akibat adanya peristiwa perang dunia, peristiwa sekutu, peristiwa blok barat, blok timur, dan lain sebagainya. Pasti setelah semua kondisi aman, dia akan mencanangkan bagaimana caranya untuk kembali. Sama halnya ketika kita merawat seorang anak. Ketika kita titipkan anaknya kita kepada seseorang dan kita pergi meninggalkan anak tersebut, yakin dan percaya pasti ada niatan kita untuk kembali mengambil anak itu. Begitupun juga dengan hubungan antara Indonesia dengan Belanda pada saat itu. Ya, pasca Belanda meninggalkan Indonesia, sebelum kedudukan Jepang itu terjadi, yakin dan percaya Belanda pasti akan selalu menginisiasi bagaimana caranya untuk bisa kembali di Indonesia. Selagi seperti kita ketahui negara kita adalah negara kaya, rempah-rempahnya kita banyak, sumber daya alamnya kita banyak, dan pada saat itu prinsip gold gospel glory yang dicanangkan oleh Eropa memotivasi Belanda untuk terus ingin memperluas kekuasaannya dan ingin kembali mengambil kekuasaan yang ada di Indonesia kayak gitu ya. Maka dari itu selalu dilakukan rongrongan oleh Belanda. Nah, rongrongannya pun itu ada dalam bentuk fisik dan ada dalam bentuk non fisik. Bentuk fisiknya adalah adanya peristiwa agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2 yang memporak-porandakan negara kita pada saat itu secara fisik. Dan secara non fisik, Belanda juga memasukkan paham kepada rakyat Indonesia untuk nantinya membentuk yang namanya negara serikat kayak gitu, yang akan kita bahas pada periodisasi selanjutnya. Dan pembentukan negara serikat yang diusungkan oleh Belanda kepada Indonesia sebenarnya ada maksud dan tujuan tertentu dari Belanda itu sendiri kayak gitu. Maka dari itu penting kita masuk ke periodisasi yang kedua, yakni dari awalnya kita pakai UUD NRI 1945, kita ganti konstitusinya, kita menjadi konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat di tanggal 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950 kayak gitu.
Nah, di sini dijelaskan bahwa pokok-pokok pemerintahan di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini adalah kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Nah, jadi pada saat itu kita masih punya satu lembaga negara yang namanya Senat. Di sisi lain, dalam konstitusi ini juga disebutkan bahwa presiden dipilih oleh perwakilan setiap negara bagian dan presiden hanya merupakan kepala negara sehingga kepala pemerintahan ialah Perdana Menteri. Selain itu, di dalam konstitusi RIS ini tidak dikenal adanya istilah jabatan wakil presiden. Nah, nanti kita akan bedah kira-kira di mana kerancuan sistem pemerintahan dan penyelenggaraan negaranya kita pada saat konstitusi RIS berlaku. Nah, kemudian selanjutnya, dijelaskan juga bahwa bentuk negara serikat itu tidak cocok dengan sejarah bangsa ini, betul, yang sangat menginginkan persatuan dan kesatuan. Adanya pembagian wilayah negara menjadi negara bagian membuat kesenjangan di dalam pembangunan di antara satu daerah dan daerah lainnya. Hal ini menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Gejolak yang terjadi ini kemudian mempersatukan kehendak rakyat untuk meminta kepada pemerintah agar kembali pada bentuk negara kesatuan. Selain itu, Indonesia juga telah terlepas dari pengaruh Belanda sehingga memungkinkan bagi bangsa ini untuk kembali pada bentuk negara kesatuan. Pun pemerintah memiliki pendapat yang sama dengan rakyat sehingga proses ini pergantian konstitusi ini dapat berjalan dengan cepat dan lancar. Konstitusi RIS pun hanya berlangsung selama beberapa bulan. Jadi saya akan bedah dulu atau saya akan jelaskan dulu dari paragraf pertama. Jadi di sini dijelaskan bahwa konstitusi di sini presiden itu dia tidak hadir dalam bentuk pemilihan langsung oleh rakyat, tetapi dia dipilih langsung oleh wakil-wakil dari setiap negara bagian. Nah, inilah sebenarnya maksud dan tujuan Belanda untuk memporak-porandakan Indonesia dan memberikan kita paham bahwa lebih cocoknya Indonesia menganut bentuk negara serikat. Mengapa? Karena Belanda ingin melihat negara kita untuk dalam konteks ada negara di dalam negara kayak gitu, ada negara bagian, dan dari hadirnya negara-negara bagian inilah sebenarnya yang menjadi faktor penghambat persatuan dan kesatuan di Indonesia kayak gitu ya. Nah, kemudian dulu memang kita amini bahwa presiden Indonesia itu adalah Insinyur Soekarno. Tetapi kalau kita lihat secara realita, Insinyur Soekarno itu dia hanya merupakan secara formalnya memang Presiden Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Tapi secara realita dalam tatanan pemerintahan justru Insinyur Soekarno pada saat itu hanya berkuasa atau hanya memiliki kedaulatan di wilayah negara Jakarta kayak gitu, tidak ke negara Sulawesi, tidak bisa memperpanjang tangannya ke negara Sulawesi, tidak juga bisa memperpanjang tangannya ke negara Indonesia Timur, sehingga hal tersebut dapat memberikan peluang sebesar-besarnya kepada Belanda untuk melakukan agresi-agresi atau untuk kembali masuk ke Indonesia dan memporak-porandakan Indonesia pada saat itu. Makanya ini memicu gejolak di berbagai daerah untuk merongrong pemerintah untuk tetap kembali ke bentuk negara kesatuan kayak gitu, karena mereka semua risih dan merasa dirugikan dengan paham Belanda seperti ini kayak gitu. Nah, kemudian kerancuan pada saat kita menggunakan konstitusi RIS adalah di sini dijelaskan bahwa presiden itu ada yang namanya Perdana Menteri. Artinya kita juga melaksanakan yang namanya pergantian sistem pemerintahan. Yang awalnya kita sudah menetapkan dirinya kita menganut sistem pemerintahan presidensial, pasca adanya konstitusi RIS ini kita sudah berubah menjadi penganut sistem pemerintahan parlementer. Artinya yang awalnya negaranya kita itu hanya berdasarkan satu kepala, tetapi pasca konstitusi RIS dilaksanakan, ada pembagian kekuasaan atau ada dualisme kekuasaan yang terjadi di antara presiden dan perdana
menteri. Itu kerancuan yang kedua. Kemudian kerancuan yang ketiga, di sini dijelaskan bahwa konstitusi RIS itu dia tidak mengenal adanya jabatan wakil presiden, sehingga akan terjadi kekosongan hukum apabila tidak diminta-minta presiden pada saat itu mangkat, atau presiden pada saat itu melakukan pengkhianatan besar kepada negara sehingga harus diturunkan dari jabatannya, atau apakah ketika presiden pada saat itu mengalami cacat fisik atau mengalami penyakit yang diderita yang mengharuskannya turun dari jabatannya, sehingga tidak ada kepastian hukum siapakah yang akan mengisi kekosongan kedudukan jabatan tersebut, karena pada saat itu tidak ada namanya jabatan wakil presiden. Dari pertimbangan-pertimbangan itu, inilah yang memotivasi rakyat Indonesia untuk menekan pemerintah agar kita kembali ke konsepsi negara persatuan dan negara kesatuan. Maka dari itu ya, konstitusi RIS itu hanya bertahan selama 8 bulan, dan pasca konstitusi RIS tidak diberlakukan, kita pakai lagi yang namanya UUDS 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 sampai dengan 5 Juli tahun 1959. Sebelum masuk ke penjelasannya, saya perlu menjelaskan kepada kakak-kakak sekalian bahwa namanya saja Undang-Undang Dasar Sementara, artinya pemberlakuannya itu hanya bersifat sementara. Nah, ketika kakak juga bertanya, terus selama pemberlakuan UUDS 1950, apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi negara dan apa yang dilakukan oleh pemerintah negara? Nah, selama UUDS 1950 ini berlaku, disinilah juga pemerintah negara, kemudian pejabat-pejabat atau tokoh-tokoh penting negara, itu dia gencar-gencarnya untuk membentuk konstitusi yang baru. Kembali lagi, disinilah gencar-gencarnya untuk membentuk konstitusi yang baru. Nah, ketika juga kakak semua bertanya, kenapa tidak langsung konstitusi yang baru diterapkan? Kembali lagi, dalam membentuk konstitusi, itu dia tidak membutuhkan waktu 1 hari atau 2 hari saja. Tidak. Dalam membentuk konstitusi, itu dia membutuhkan waktu yang lama, karena ada pembagian pemikiran, disesuaikan juga dengan kebutuhan rakyat dan warga masyarakat, dan lain sebagainya. Sehingga untuk menangani kekosongan konstitusi di Indonesia, maka dari situlah diberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang keberlakuannya ini bukan 17 Agustus 1945 ya, ini 17 Agustus 1950. Saya salah ketik di sini. Saya perbaiki dulu ya. Ini 17 Agustus 1950. Oke. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa UUD RIS digantikan dengan UUD Sementara atau UUDS. Konstitusi RIS digantikan dengan UUDS yang disahkan oleh MPRS pada tanggal 17 Agustus 1950. Bentuk negara yang digunakan kembali menjadi negara kesatuan, namun negara ini tidak lagi menggunakan demokrasi yang seperti sebelumnya, yaitu demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensial. Demokrasi yang digunakan pada masa ini adalah demokrasi parlementer atau biasa dikenal dengan demokrasi liberal. Para pendiri bangsa menggunakan sistem ini karena berkiblat pada sistem pemerintahan di dunia barat sana. Pada masa ini, terjadi pergantian kabinet berulang kali. Penggunaan sistem multipartai pada parlemen membuat pemerintah kurang berfokus pada tujuan pembangunan nasional dan hanya mementingkan kepentingan golongannya sendiri. Akibatnya, Presiden mengeluarkan Dekret 5 Juli tahun 1959 yang menandai berakhirnya UUDS 1950. Nah, kita akan bedah penjelasannya dulu ini satu persatu. Perlu kita ketahui, ketika konstitusinya kita itu menggunakan nama sementara atau masih dikatakan sementara, maka ini juga berlaku pada turunan-turunannya yang pasti bersifat sementara. Contoh,
UUDS yang kita pakai di 1950 itu juga mempengaruhi terkait penamaan lembaga negara yang ada di Indonesia. Contoh MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu juga menggunakan istilah sementara, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Kemudian ada juga bagaimana dengan lembaga kehakiman, Dewan Perwakilan Agung. Nah, Dewan Perwakilan Agung itu juga menggunakan nama sementara, Dewan Perwakilan Agung Sementara, maka singkatannya adalah DPAS. Dan segala perangkat kenegaraan kita itu semua bersifat sementara karena mengikut ke nama konstitusi kita yang juga mengandung kata sementara. Itu yang pertama. Nah, kemudian untuk sistem pemerintahan yang masih berlaku di UUDS 1945 itu masih menganut sistem pemerintahan yang dianut sebelumnya, yakni sistem pemerintahan parlementer. Tetap ada pembagian kekuasaan, dan pembagian kekuasaan ini itu ditujukan ke demokrasi liberal. Artinya masyarakat diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya ya dalam menyampaikan aspirasinya dan lain sebagainya. Tetapi itu dalam segi formalnya, tetapi dalam segi realitanya tidak demikian. Masyarakat masih banyak merasa dirinya terbungkam. Masyarakat masih banyak dirinya mengatakan bahwa dirinya tidak dapat menyampaikan aspirasinya. Pada saat itu media masih terbatas, pers masih terbatas, kewenangan pers juga belum diakui dan lain sebagainya, sehingga frase demokrasi liberal itu hanya merupakan formalitas belaka. Jadi itu juga kerancuan yang ada di UUDS 1950. Nah, kemudian parahnya lagi, masa ini itu dia pergantian kabinet berulang kali. Mengapa pergantian kabinet berulang kali? Ya namanya saja sementara, artinya tidak ada dasar yang jelas untuk melakukan penetapan terhadap kabinet tersebut. Ya, konstitusi yang digunakan sementara, maka kabinet yang harus juga digunakan atau kabinet juga yang bekerja pada saat itu juga memakai baju sementara, sehingga tidak ada dasar untuk penetapannya atau tidak ada dasar untuk pemberlakuannya secara tetap kayak gitu ya. Makanya terjadi pergantian kabinet berulang kali. Kemudian sistem multipartai juga marak ya, terjadi di zaman pemberlakuan UUDS 1950, yang mana partai itu bukannya mereka merupakan lembaga untuk mencatat atau mengakomodasi aspirasi atau kebutuhan dari rakyat, tetapi mereka semua dialihfungsikan untuk manifestasi politik dan untuk mengedepankan kepentingan jabatan politik berupa kepentingan golongan dan kepentingan pribadi. Dari kerancuan-kerancuan pada saat itulah maka dikeluarkanlah yang namanya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden 5 Juli 1959 merupakan peristiwa peralihan antara Undang-Undang Dasar sementara kembali ke Undang-Undang Dasar NRI 1945 ya. Nah, jadi sebenarnya mulai tanggal 5 Juli 1959 sampai tanggal 19 Oktober 1999 kita sudah kembali ke awal menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tetapi ketika kakak semua bertanya, apakah masih aman keadaan atau penyelenggaraan negaranya kita pada saat itu? Jawabannya masih belum aman, masih banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Misalnya untuk periode ini di 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999. Akibat dari kegagalan pemerintah pada masa penerapan konstitusi UUDS untuk menghasilkan UUD yang dapat menggantikan UUDS, Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang salah satu isinya menyatakan pemberlakuan kembali
UUD 1945 sebagai konstitusi yang digunakan oleh Indonesia. Nah, UUD 1945 terus digunakan sesuai dengan pasal yang sebelumnya ada padanya tanpa perubahan. Jadi tidak diubah batang tubuhnya, serta teks pembukaannya juga. Hingga pada era reformasi, bangsa ini menyadari terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan di dalam pasal-pasal UUD 1945. Maka dari itu, MPR RI mengadakan sidang untuk melakukan perubahan terhadap pasal-pasal yang bermasalah tersebut. Jadi mulai 19 Oktober 1999 merupakan tanggal amandemen pertama ya, dan sekaligus menandai dimulainya pemberlakuan UUD 1945 yang kedua. Oke, di sini perlu juga saya jelaskan sebelumnya